Oke, selamat Mudah-mudahan. pagi Ibu Nuti. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Semangat. Semangat. Iya, Emang guru penggerak itu selalu harus, semangat Bu. ya. Iya. Apa Harus sih semangat. peran semangat untuk Ibu Nuti? Banyak, Bu. Salah satunya adalah dukungan dari keluarga yang luar biasa, dari suami, dari anak-anak, dari teman, dari ibu kepala sekolah, yang Iya, pastinya. benar sekali. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini di SD Riwut. Luar biasa sekali, sambutan kepala sekolahnya luar biasa juga ya. Iya. Masya Allah. Nah, tema pendampingan kita kali ini adalah refleksi awal kompetensi dasar guru penggerak. Insya Allah kita akan fokus pada 4 titik pendampingan. Yang pertama terkait dengan tantangan belajar daring. Lebih kurang sudah 2 bulan ya. 2 bulan, Bu. Iya. Alhamdulillah. Dan kemudian juga terkait dengan refleksi penerapan perubahan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga portofolio digital. Dan yang keempat itu adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Seperti itu. Dan sebelumnya saya mau memastikan Ibu Nuti bawa kan yang LKA. Oke, terima kasih. Nah, Bu Nuti, alhamdulillah nih sudah lebih kurang sebulan ya. Alhamdulillah, Bu. Masya Allah sekali. Dan tentunya pasti banyak ya perasaan-perasaan yang mungkin berkelut di pikiran. Apa sih yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring lebih kurang 2 bulan ini, insya Allah? Kalau perasaan senangnya sih, Bu, bahagianya tuh tentu ada, Bu ya. Selain kita mendapatkan teman baru juga, dan juga berkolaborasi dengan kawan-kawan. Tentunya di saat ruang kolaborasi, presentasi, membuat tugas kelompok, di sana kita bisa menemukan, ya kan, nilai-nilai guru penggerak itu. Bagaimana kita bisa belajar, tentunya dari semua teman itu ada nilai-nilai yang menonjol seperti inovatif, bagaimana membuat PPT, Canva yang kreasi, Bu ya. Tentunya juga banyak ketika kita itu berdiskusi bersama teman, banyak hal-hal baru yang saya temukan, Bu. Seperti itu. Iya, berarti lebih kurang itu adalah sebagian dari proses yang sudah dijalani lebih kurang dalam 2 bulan atau 1 bulan ini ya. Proses apa lagi yang Ibu lewati selama pembelajaran daring lebih kurang 2 bulan ini? Tentunya, Bu ya, kalau mengisi di tagihan LMS ini, jujur saya baru kali ini, Bu ya, selama, nah kan juga saya belum PPG, Bu ya. Iya. Jadi banyak asam asin manisnya lah, Bu ya. Tentunya. Jadi kalau waktu pun kalau dulu kita hanya membuat administrasi kelas, kalau sekarang kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita untuk dapat mengisi tugas-tugas yang ada di LMS, dan mungkin ini juga sangat membuat saya banyak menambah ilmu, Bu, dari setiap modul-modul yang telah dipelajari. Iya. Gitu, Bu. Dan jujur nih kan saya ikut juga memantau ikut bergabung baik dalam pembelajaran dari mulai dari diri terus sampai pada tahap ruang kolaborasi dan juga elaborasi, dan saya sangat mengapresiasi loh. Alhamdulillah Ibu Nuti berpartisipasi begitu aktif, tidak hanya pada ruang kolaborasi dan saat diskusi mempersiapkan presentasi, tetapi juga pada ruang kolaborasi 2 dan juga elaborasi, dan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Dan memang tanpa sadar itu sebenarnya memberikan pengaruh yang luar biasa untuk rekan-rekan yang lain, memotivasi yang lain. Nah itu Masya Allah, semoga itu dipertahankan terus ya Ibu ya. Insya Allah, Bu. Iya. Nah kalau untuk dukungan ekosistem sekolah seperti apa? Kalau secara ekosistem sekolah sih, Bu, secara di sini kan jauh dari kota ya, Bu ya. Apalagi sekarang kalau kita berbicara dengan kurikulum Merdeka itu sangat menuntut sekali dengan konspektual, yaitu bagaimana keseharian siswa itu bisa kita bawakan ke dalam pembelajaran. Iya, seperti itu, Bu ya. Misalnya seperti bagaimana
siswa itu apa namanya itu dalam keseharian di sini kan dominannya sawah Bu ya, petani. Jadi hal-hal baru itu mudah kita dapatkan Bu. Seperti kemarin saya membuat batik dengan menggunakan eco printing. Jadi kami itu tidak mengambil atau membeli bahan apapun itu, cukup kami mengambil anak-anak dari lingkungan sekolah seperti daun-daunan yang bisa mereka manfaatkan, bunga-bunga, kemudian mereka tempelkan di kain-kain bekas, misalnya di jilbab di rumah yang tidak dipakai lagi seperti itu. Kemudian anak-anak membuat seperti itu, menempelkan di jilbab itu dan apa namanya itu, jadilah satu kreasi baru yang jilbab tadinya tidak dipakai lagi di rumah, setelah dimotifkan ada batiknya sudah beda ininya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau di sini itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu seperti di kota banyak-banyak mengeluarkan uang untuk harus kita pergi kemana ke kebun binatang. Di sini sudah cukup fasilitasnya sudah cukup tersedia seperti itu Bu ya. Jadi kita bisa langsung nggak payah lagi. Contoh misalnya kayak anak-anak pernah lihat gajah di sini kan Bu? Pernah Bu? Sering. Seperti itu. Jadi kalau mungkin anak-anak di kota enggak Bu, saya pernah lihat di TV gitu ya. Tapi anak-anak di sini langsung bisa melihatnya sendiri Bu. Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, Ibu Nuti ini sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan pemetaan aset. Dan memang itu yang seharusnya kita lakukan baik sebagai guru ataupun kepala sekolah. Pemetaan aset, mengidentifikasi kelebihan ataupun kekuatan yang ada di sekolah itu adalah langkah pertama, luar biasa, dan Ibu sudah menerapkan itu sebelum kita belajar di modul yang berikutnya, Insya Allah, dan mudah-mudahan itu terus dioptimalkan. Nah, kalau untuk respon dari rekan-rekan yang lain itu seperti apa Ibu? Luar biasa kalau responnya, mereka juga sangat mendukung Bu ya, apalagi di sini banyak sudah guru-guru yang mau pensiun Ibu ya kan, jadi keterbatasan mungkin secara ID apa namanya IT teknologi ya, menggunakan laptop ataupun ini sudah kita bilang lah ada yang bulan 12 ini Ibu pensiun itu ya, ada yang 4 tahun lagi, cuman ada 2 orang aja yang saya bilang masih lah sekitar 30 tahun seperti itu. Jadi masa-masa itulah yang kita bisa gunakan untuk banyak belajar Bu ya. Jadi kalau dari kawan-kawan di sini, teman sejawat sangat luar biasa mendukung seperti itu. Ya, alhamdulillah sekali ya, karena dukungan dari kepala sekolah terutama, kemudian dukungan dari rekan sejawat itu memang sangat mendukung terlaksananya perubahan yang akan kita lakukan di sekolah. Nah, kalau respon dari anak-anaknya gimana Ibu? Mereka juga sama juga seperti tadi, cukup senang Bu ya. Dari dulunya mungkin pembelajaran yang saya lakukan sebelum apa namanya tuh mempelajari modul ini bagaimana, dan sekarang lebih menyenangkan kata mereka Bu ya. Iya, terima kasih Bu Nuti seperti itu. Sampai kalau misalnya saya nggak ada halangan di rumah sakit atau apa, seperti merindukan lah ya kan. Mereka tanyakan sama Bu Nuti kapan pergi sekolahnya, kok lama kali seperti itu. Jadi anak-anak kesannya seperti merindukan kita Bu ya. Iya, dan memang bahagia sekali sebagai seorang guru ketika dirindukan sama anak. Iya, itu Bu yang saya ini. Masya Allah luar biasa. Nah, Bu Nuti mungkin masih ingat pada saat lokakarya orientasi kemarin kita kan ada memetakan kekhawatiran, terus kemudian harapan dan bahkan alternatif solusi. Nah, terkait dengan kekhawatiran yang Ibu Nuti tuliskan kemarin, masih ingat? Nah, gimana? Apakah kekhawatiran itu terjadi atau sama sekali tidak terjadi ternyata? Iya Bu, yang saya takutkan kemarin, saya takutnya di nanti, kan ini banyak sekali di modul-modul tagihan-tagihan yang harus kita isi. Saya khawatir nanti apabila nanti di dalam perjalanan mengisi itu nanti takutnya adalah yang due date seperti itu, kena waktunya. Itu Ibu yang saya takutkan kemarin, karena mengingat juga kita juga mengajar Bu ya. Mengajar dari pagi, juga ada ADM sekolah yang harus kita persiapkan. Itu Bu yang sangat saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah udah 2 modul saya jalani ini,
tidak ada kendala, Bu. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu juga, Bu, ya kan? Modul-modul Iya. selanjutnya sampai selesai nanti. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan Iya. ya. Semua itu apalagi dengan adanya kolaborasi yang saya lihat Bapak Ibu CGP lakukan semuanya itu sangat-sangat mendukung, dan insya Allah dengan adanya saling komunikasi ya kan, saling melengkapi, semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Iya, Bu. Berarti alhamdulillah kekhawatiran itu sebenarnya hanya imajinasi ya. Hanya imajinasi saja yang ada di kepala, Bu, ya. Iya, benar. Bukan seperti itu, kenyataan tidak seperti itu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan harapan yang kemarin itu Ibu sampaikan pada saat Lokakarya orientasi? Apakah ada harapan yang sudah terpenuhi atau mungkin ada yang belum terpenuhi, dan sebenarnya saya mengharapkan seperti ini, itu bagaimana? Iya, kalau perubahan seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita lihat dari testimoni anak-anak, Bu, ya, mereka sudah senang. Cuman saya tidak hanya di situ pengharapan saya. Saya berharap ke depannya saya mampu bisa membuat perubahan yang lebih lagi kepada anak-anak, kepada guru, dan juga seperti guru-guru yang ada di sini, Bu, ya. Kita mampu menjadi apa namanya itu teladan lah istilahnya, seperti itu, contoh terhadap anak-anak dan juga guru-guru yang ada di sini, seperti itu, Bu. Benar, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hadi ya, kita harus menjadi teladan, tidak hanya untuk murid saja tapi semua ya. Dan saya lihat Ibu Nuti sudah memiliki itu. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan yang lain untuk juga terus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Insya Allah, Bu. Nah, berarti apa harapan barunya tadi? Harapan baru mungkin kalau harapan yang sebelumnya anak-anak senang terus bisa membawa perubahan yang lebih baik ya kan, menggerakkan yang lainnya. Ada tidak harapan baru mungkin yang sebelumnya belum pernah terpikirkan tapi saat ini saya sepertinya berharap ini gitu ya? Tentu ada, Bu, ya. Kalau perubahan yang baru itu saya ingin kalau sekarang kan anak-anak kalau pembelajaran di kelas itu lebih kepada yang interaktif, seperti menggunakan word tuh, Bu, ya. Nah, jadi saya lihat pembelajaran kalau anak-anak sekarang itu kalau hanya mengerjakan tugas dan kelompok sepertinya sudah bosan lah kita bilang, Bu, ya. Jadi kalau kita seperti pembelajaran yang word itu, jadi langsung anak-anak berinteraksi ketika seperti mereka main HP di rumah, Bu. Jadi di saat kita kasih tugas ke anak-anak, langsung kita buat di word itu, langsung tampilnya itu di papan tulis. Jadi seperti itu, Bu. Yang harapan saya mampu membuat itu di semua pelajaran dan mengajarkan kepada teman-teman yang lain di sini. Jadi pembelajaran yang sangat menyenangkan menurut saya dan juga menurut anak-anak, seperti itu. Karena udah pernah sekali saya buat, Bu, kalau masuk seperti ini lagi, Bu, ya, setiap hari aja boleh, Bu. Kami senang katanya gitu, bukan? Berarti kita bisa melihat dari umpan balik anak-anak itu aja sudah, oh ya, berarti anak-anak senangnya di sini. Beginilah cara belajar yang senang menurut mereka, seperti itu. Itu, Ibu. Itu harapannya, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai seiring berjalannya waktu. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Nuti, dukungan spesifik dari kepala sekolah atau rekan-rekan yang lain terkait dengan pembelajaran daring yang sudah Ibu lakukan sejauh ini itu seperti apa? Kalau dukungan, Bu, alhamdulillah kepala sekolah juga sangat mendukung, juga teman-teman juga sangat mendukung, seperti itu, Bu, ya. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, beliau juga seperti kepala sekolah dan kawan-kawan lain berharap mampu membuat perubahan terhadap peserta didik, terhadap pembelajaran di dalam kelas, bagaimana membuat media pembelajaran, dan juga menjadi teladan buat guru-guru yang lain, seperti itu, Bu. Kalau bentuk dukungan dari kepala sekolah secara spesifik, mungkin apakah dari segi memfasilitasi media atau apa, seperti itu maksudnya? Tentu ada, Bu. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, word itu internet, ya, Bu, yang sudah pasti itu penyediaan internet, Infokus, seperti itu, Bu, ya. Berarti alhamdulillah sangat-sangat didukung ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Nuti, sejauh ini alhamdulillah kan kita sudah masuk ke modul 11 dan 12. 11 berkaitan dengan pemikiran Bapak Ki Haji Dewantara, terus kemudian 12 itu
nilai dan peran guru penggerak. Nah, kalau boleh saya tahu nih, saya kan pengen tahu informasi lebih lanjut nih. Pasti seru, pasti banyak inspirasi yang akan saya dapatkan dari Bu Nuti. Sejauh ini perubahan apa nih yang Ibu Nuti lakukan yang menurut Bu Nuti selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Sesuai dengan perkembangan zaman, Bu ya, yang harus kita ikuti, Bu ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi baru, AI seperti itu, Bu ya. Yang seperti saya bilang tadi, pembelajaran menggunakan word itu, Bu ya, salah satu itu mungkin saya pikir itu selaras karena kita harus mengikuti yang pertama sekali perkembangan zaman. Jadi kita tidak monoton belajar dengan itu saja, ya. Seperti dengan memberikan tugas kepada anak berupa menulis seperti itu, Bu ya. Jadi kita langsung bisa nilai yang bisa kita temukan itu inovatif, Bu ya. Inovatif. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Ada lagi Bu Nuti? Misalnya terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu terapkan dalam sebulan ini mungkin di kelas? Iya Bu, juga seperti saya bilang tadi, kita harus benar-benar melihat kebutuhan siswa itu apa, seperti itu. Karena siswa di dalam kelas itu bukan sama pemikirannya itu sama, keinginannya itu, kebutuhannya itu sama tidak, ya. Jadi kita harus lihat karena setiap siswa itu unik. Nah, setiap siswa itu unik, jadi kita harus saya sebagai pengajar harus benar-benar melihat apa yang diinginkan siswa seperti itu, apa kebutuhan siswa itu di dalam kelas seperti itu. Berdasarkan pengalaman Bu Nuti nih kan, bagaimana cara Bu Nuti melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anak? Apakah ada seperti format tertentu atau observasi sehari-hari atau seperti apa? Saya biasanya kalau misalkan di awal masuk itu saya melakukan asesmen diagnostik, seperti itu, ya kan? Saya membuat kan ada dua itu Bu, ada non kognitif sama kognitif gitu ya. Saya buat di selembaran kertas saya bagikan tentang perasaan mereka cemasnya kenapa, takutnya apa gitu Bu ya. Jadi saya tuangkan ke dalam sebuah seperti itu, saya bagikan kepada anak. Seperti kemarin-kemarin ini misalnya yang ini kan masih MPLS Bu ya, MPLS. Jadi kita asesmen diagnostis itu bisa guru-guru lakukan di kelas seperti itu Bu. Biasanya apakah ada kerjasama dengan guru lain? Tentu ada Bu, tentu ada ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya di sini merupakan bisa kita bilang pengharapan dari guru-guru di sini Bu ya. Jadi setiap apa yang saya dapatkan saya saya share kepada mereka, ya mereka sangat senang. Memang itu yang mereka harapkan. Karena mengingat pun seperti saya bilang tadi, guru-guru di sini sudah pada senior, sudah mau pensiun semua Bu ya. Jadi terkait dengan teknologi itu, dengan penggunaan laptop itu sudah kita bilang berkurang lah Bu ya, bukan lagi seperti kita aktif seperti itu. Dan mereka sangat berharap di saya, apalagi ini tolong Bu Nuti ini nanti ajarkan kami seperti itu gitu ya Bu ya. Dan luar biasa sekali ya yang sudah Ibu contohkan kepada rekan-rekan yang lain, kolaborasi seperti itu. Kemudian ada pembelajaran inovatif. Nah, ada tidak pemikiran lain dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang juga menggerakkan rekan-rekan guru yang lain di sini? Mungkin ada pemikiran baru, oh ternyata seperti ini, saya pikir sebelumnya seperti ini, seperti itu. Iya. Benar sekali Bu ya. Kalau dulu saya membuat administrasi itu saya buat untuk kelas saya sendiri seperti itu Bu ya. Misalnya kan ini kalau di SD ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Masing-masing guru kan mereka juga harus membuat administrasi. Dan saya pikir saya kalau udah saya siap sendiri udah seperti itu Bu ya. Padahal kalau kita pikir itu nilai-nilai kolaborasi antar kawan itu tidak ada. Setelah saya mempelajari seperti kemarin tuh pemikiran Ki Hadi,
ternyata berkolaborasi dengan teman sejawat itu sangat diperlukan, Bu ya, Iya, sangat benar. diperlukan. Apalagi kalau kita buat administrasi seperti ini, dari kelas 1 itu sama Bu sampai kelas 6. Jadi versinya sama. Kenapa sama? Karena kita udah berkolaborasi Iya, seperti benar. itu, Bu ya. Tapi kalau misalnya kelas 6 berbeda nih, kelas 2 berbeda, kelas 3, jadi kesannya tidak ada Iya. nilai kolaborasi. Tapi kalau sama seperti itu semua, oh berarti adalah nilai kolaborasinya, Bu ya. Iya. Mas, strategi nanti disesuaikan kebutuhan anak seperti Iya. Ibu sampaikan tadi ya. Nah, alhamdulillah sekali yang sudah Ibu lakukan, memang banyak sekali ya perubahan-perubahan dan juga praktik baik yang sudah Ibu biasakan dari dulu dan masih terus ditingkatkan hingga sekarang. Alhamdulillah. Nah, secara umum nih, pembelajaran apa yang paling berkesan atau paling Ibu dapatkan gitu dari modul 11 dan 12? Kalau satu-satu pastinya seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, salah satunya adalah berpihak kepada siswa. Yang dulunya saya kalau mengajar itu saya hanya seperti menuntut kepada anak, terus lagi saya lebih ketuntasan materi. Iya. Nah, seperti itu Bu ya, lebih kepada ketuntasan materi. Artinya kan kalau kita buat di awal masuk, kita sudah membuat progres, Iya. program semester. Artinya kalau misalnya kita sudah terlewatkan seperti kita, aduh bagaimana ini, saya sudah nggak, ini berapa hari lagi ini harus selesai gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus kita kejar seperti itu. Sementara kita siswa, kita tidak melihat apa yang dia inginkan, apa kebutuhan dia, seperti itu Bu ya. Sementara kita sebagai pengajar ini seperti ego, itu ya, kita hanya mengejar ketuntasan, tidak melihat anak-anak apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya tidak lagi mengejar ketuntasan materi itu. Seperti itu, saya lebih seperti saya bilang tadi, asesmen diagnostik, saya lebih menanyakan kepada siswa, lebih berpihak kepada siswa apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Iya, benar sekali. Kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan anak yang pada akhirnya memang mencapai tujuan dari pendidikan nasional, seperti itu ya. Nah, kalau respon anak-anak selain mungkin mengucapkan terima kasih, apa lagi nih? Pasti banyak nih respon dari anak-anak terhadap perubahan yang Ibu lakukan. Iya Bu. Ya kemarin salah satunya mungkin seperti kemarin saya mengikuti pelatihan di ke Banda Aceh. Jadi saya ada 4 hari tidak masuk sekolah Bu ya, karena saya mengikuti pelatihan tersebut. Dan alhamdulillah begitu saya pulang Bu, anak-anak membuat surprise untuk saya. Iya, seperti sudah setahun, dan saya bukan berinang air mata saya, bukan juga saya bilang, begitu saya masuk ke sini mereka membuat suatu Selamat datang. Ya, selamat datang, seperti surprise Bu. Mereka kerjasama mengumpulkan uang Bu, mereka membeli pernak-pernik itu. Saya juga terkejut Bu Ruti, nanti masuk kelas kami sebentar aja ya sebelum Ibu masuk pembelajaran ya, seperti itu. Jadi saya bukan bagaimana ya perasaan, ya terlalu sekali Bu, saya kan jujur saya bilang Bu. Itu mungkin ya Bu ya, harapan anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita sudah mendengarkan dengan hati sesuai dengan kebutuhan siswa, jadi anak-anak seperti itu Bu ya. Jadi kita 2 hari saja nggak pergi, mereka merindukan kita, seperti itu Bu ya. Ya, dan itu saya yakin pasti perasaannya bahagia kali ya. Ya Bu. Ya, apalagi anak-anak SD, mereka dengan kepolosannya. Ya, Masya Allah. Jadi kan saya lihat mereka, bagaimana mereka membuat supaya waktu saya pergi itu ya Bu, sesuatu yang sangat surprise, luar biasa bagi saya Bu. Iya, benar. Jadi saya istilahnya sudah bisa mengajar itu Bu ya, sesuai saya berpikir seperti itu Bu. Berarti anak-anak itu senang dengan saya, seperti itu Bu. Iya, luar biasa, saya ikut terharu ya Bu. Aduh, Masya Allah. Nah, kalau benar-benar terjadi sesuai dengan ini Bu ya, kalau bukan ini. Nah, banyak sekali ya dari penjelasan tadi dari Bu Nuti, itu banyak sekali aksi konkret yang sudah dilakukan. Dan apakah ini dituangkan juga ke dalam Dwi Jurnal Mingguan? Sudah pasti tentu Bu ya, sudah pasti tentu saya buatkan ke dalam Dwi Jurnal itu, saya tuangkan semua apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan anak-anak, bagaimana perasaan teman sejawat, dan tantangan solusi lainnya juga semua saya tuangkan ke dalam Dwi
jurnal mingguan. Iya, karena kan ketika kita menulis di jurnal itu menjadi bahan refleksi kita. Oh ternyata seperti ini. Terus kita juga ingat perubahan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya, apakah sudah saya lakukan atau tidak. Dan tentu saja pengalaman Bapak Ibu semuanya itu menjadi inspirasi dan juga memotivasi rekan-rekan yang lain. Karena kan kita apalagi difasilitasi drive yang khusus untuk pengumpulan tugas semua CGP oleh Fasil, ya kan? Jadi bisa saling melihat, bisa saling menginspirasi satu sama lain, dan tentu saja itu sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Nah, apalagi saya juga bisa melihat karya Bapak Ibu itu semuanya keren-keren, Masya Allah, dan betul-betul sesuatu yang bisa sangat-sangat bisa dicontoh. Ya. Alhamdulillah Bu ya, dengan mengikuti program guru penggerak ini kita bisa tahu lebih banyak Bu ya, banyak sekali hal-hal baru, perubahan baru tentunya yang bisa kita lakukan Bu ya terhadap peserta didik dan teman sejawat juga seperti itu, dan manfaatnya luar biasa banyak Bu, termasuk pada diri kita sendiri Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan semua modul dan membuat gebrakan baru yang betul-betul menjadi agen perubahan di sekolah Bu ya. Insya Allah. Oh ya, saya juga ingin menanyakan gimana nih perkembangan portofolio digital. Alhamdulillah Bu, dari awal kemarin bimbingan dari di orientasi saya sudah membuatnya. Nanti bisa kita cek di ini juga sudah saya buat. Sudah saya masukkan beberapa di sana, ada profil, ada artefak modul 1 dan modul 2, juga ada sertifikat ya. Tentunya ada umpan balik. Gitu, Ibu. Ibu menggunakan platform apa untuk membuat media ini, portofolio digital ini? Google Site ya. Oh, Google Site ya. Nah, seperti apa nih bentuk penyajian portofolio digital? Mungkin sebentar lagi setelah sesi ini saya ingin melihat lebih lanjut. Boleh Bu. Apakah sudah dimasukkan sebagian karya-karya ke dalam portofolio digital ini? Alhamdulillah sudah Bu. Di sana ada aksi nyata, demonstrasi konseptual Bu ya, yang berhubungan dengan semua kemarin tugas-tugas di modul 1 dan modul 2. Sudah saya masukkan sebagian ke dalam portofolio tersebut Bu. Ya, Alhamdulillah. Oke, saya udah nggak sabar nih mau lihat. Iya, boleh. Mau melihat dan belajar. Iya. Oke, dan tentunya jangan lupa nanti Ibu terus mengikuti panduan biar hasilnya juga lebih maksimal kan. Nah, memang ini tidak dituntut untuk diupload atau di apa, tapi kan ini menjadi bagian file penting untuk kita yang bisa kita akses kapanpun. Kalau untuk LMS kan biasanya ada durasi waktunya 6 bulan, setelah itu kita nggak bisa akses lagi. Nah, melalui portofolio digital ini kapanpun Ibu bisa akses dan Ibu juga bisa berbagi dengan yang lain. Insya Allah. Nah, Alhamdulillah sudah banyak sekali yang dilakukan. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol terkait dengan peta posisi diri dan rencana pengembangan diri, ya. Nah, dalam peta posisi diri itu kan kita melihat ada beberapa kompetensi. Ada kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan sekolah, terus kemudian manajemen sekolah sama pengembangan sekolah. Nah, Ibu Nuti, menurut Ibu Nuti nih, Ibu Nuti sudah berada di tahap mana? Apakah sudah menguasai empat-empatnya atau mungkin masih saya maksimal di kompetensi ini, cuman di sini seperti apa? Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya kita harus menjadi kepemimpinan di dalam pembelajaran ya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran yang terhadap siswa itu, kita sebagai fasilitator di situ, dan anak-anak pembelajaran tidak dilakukan seperti dulu Bu ya, yang hanya menuntut pada ketuntasan materi seperti itu. Jadi saya berpikir salah satu ini adalah kepemimpinan di dalam pembelajaran. Itu mungkin yang sudah saya lakukan saat ini. Ya, sudah berpihak pada murid. Ya. Nah, kalau diskalakan nih antara 1 sampai 10, insya Allah Bu Nuti yakin sudah berada di skala berapa? Kalau yakin sih harus optimis Bu ya. Iya, benar itu ya. Bagus. Itu salah satu semangat buat diri kita dan motivasi Bu ya. Iya, benar. Kalau saya bilang saya berada di posisi 8.
Wah, dari 10. Masya Allah. Harus optimis Bu ya. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau berada di posisi 8 berarti kan masih ada 2 tahap lagi nih. Iya. Kira-kira apa yang membuat Bu Nuti merasa belum mencapai 2 tahap itu? Iya. Walaupun secara umpan balik anak-anak sudah bagaimana sudah mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sangat menyenangkan Bu ya, tapi saya rasa itu belum cukup bagi saya. Saya ingin berbuat lebih, pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi terhadap siswa-siswa ini. Seperti itu Ibu. Saya rasa bukan hanya sudah mendapatkan umpan balik seperti ini sudah cukup di situ, belum bagi saya. Saya harus membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi kepada siswa dan tentunya harus berpihak kepada siswa. Mantap, Itu. luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan mungkin untuk ke depan sehingga insya Allah Ibu akan berada di tahap 10? Insya Allah seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Ibu. Itu yang akan saya lakukan. Tentunya saya juga akan menggerakkan komunitas sekolah ini Bu ya, bukan hanya kepada diri saya sendiri, juga terhadap kelas-kelas yang lain dari kelas 1 sampai kelas 5. Insya Allah Bu, saya akan juga mengajak teman-teman yang ada di sini untuk melakukan dan berkolaborasi apa yang seperti saya buat, seperti apa yang seperti saya lakukan, seperti itu. Sehingga kepemimpinan pembelajarannya itu tidak hanya di kelas tertentu saja, tetapi semuanya ya. Nah, dengan berpihak pada murid, otomatis kan di kelas 1 sudah diterapkan seperti itu, yang nantinya akan memudahkan di kelas 2, mereka akan lebih optimal dalam pembelajaran. Iya. Baik, kemudian selain dari kepemimpinan pembelajaran kan masih ada 3 kompetensi lagi. Kompetensi apa lagi yang menurut Bu Nuti sudah baik? Pemimpinan sekolah, manajemen sekolah, pengembangan sekolah. Kalau secara manajemen sekolah sih saya rasa administrasi, yang menyangkut dengan administrasi Bu ya. Kalau sekarang sih penggunaan administrasi itu sudah sangat sudah sangat menjadi sebuah tuntutan juga untuk kita sebagai pengajar Bu ya. Saya rasa ada sebagian guru-guru ini saya nggak membuat dulu, saya tunggu pernah ditatar dulu seperti itu ya. Tapi bagi saya seperti ini Bu, sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus melihat banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita ambil dari internet seperti itu Bu ya. Dari salah satu media pembelajaran, boleh dari Facebook seperti itu Bu ya, boleh dari TikTok, boleh dari Instagram. Itu bisa kita ambil sumber-sumbernya seperti itu. Apa yang mereka lakukan, apa yang bagus di sekolah mana seperti itu, bisa kita ambil seperti itu, contohnya kita tirukan seperti itu. Dan menurut saya manajemen sekolah tidak hanya mentok saja di ini belum ada instruksi dari pemerintah, kita nggak usah. Saya rasa saya tidak seperti itu Bu ya. Saya mencari banyak-banyak itu di sumbernya itu di internet, itu yang bisa kita gunakan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, seperti itu. Berarti Bu Nuti juga sudah memiliki kompetensi manajemen yang sangat baik ya. Bagaimana dengan kompetensi pengembangan sekolah? Mungkin ada program-program ataupun ide-ide baru lah dalam melakukan pengembangan sekolah. Misal seperti apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menunjang pengembangan kualitas sekolah yang sudah dilakukan sejauh ini? Baik Ibu. Kemarin tahun lalu di tahun 2022 kami kebetulan di literasi sama numerasi itu rapor kami itu merah, dan itu sangat membuat saya khususnya Bu ya, saya sedih Bu ya, karena kenapa harus merah gitu Bu ya. Dan ini menjadi PR terbesar bagi saya. Bagaimana kedepannya ini harus hijau seperti orang ya kan di literasi sama numerasi. Jadi saya berpikir ya, ini saya harus membuat suatu program bagi anak-anak di sekolah ini, bagaimana caranya supaya ke depan ini rapor pendidikan itu jangan sampai merah lagi di SD Riwu ini. Jadi saya ada ini sebelum pembelajaran kan ada kegiatan literasi Bu. Ternyata setelah saya diagnostik anak-anak itu asesmen,
anak-anak itu banyak lancar membaca, tetapi mereka tidak paham apa yang mereka bacakan, seperti itu. Tidak paham apa yang mereka bacakan. Ketika kita tanyakan sama anak-anak, "Nak, apa yang sudah kamu bacakan, Nak?" "Nggak tahu, Bu." "Apa ya, Bu?" Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dia bacakan tadi. Jadi saya buatlah sebuah kalau hari Kamis kan ada kegiatan literasi, Bu ya. Setiap hari itu sebelum pembelajaran ada kegiatan literasi. Di situ saya buat setelah mereka membaca buku cerita sesuai dengan fase, soal fase A, fase B, fase C, fase A, fase B, ya fase C. Dan saya membuat sebuah buku kecil. Di situ saya suruh tuliskan sama anak-anak apa yang mereka bacakan tadi. Nah, tidak perlu panjang, 2 baris saja. Apa yang mereka bacakan, mereka tuangkan ke dalam kertas kecil itu. Dan saya buat kertas apa namanya itu semacam note, Bu ya, semacam ini saya buat sekreasi mungkin biar anak-anak tertarik itu. Ketika mereka buka, ketika mereka lihat itu, mereka senang untuk menuliskan. Seperti itu, Bu. Jadi setiap sudah mereka bacakan itu, saya suruh tuliskan di situ, hari ini tanggal ini saya baca tentang ini, jadi itu ya. Jadi mereka lebih suka, seperti itu. Tapi kalau anak-anak membaca seperti biasa monoton seperti itu, mungkin hanya membaca saja seperti saya bilang tadi, lancar membaca tapi tidak paham apa yang mereka bacakan, seperti itu, Bu. Dan itu mungkin salah satu program yang saya buat, Ibu. Mudah-mudahan ke depan, dan alhamdulillah tahun kemarin rapor pendidikan kami ini sudah hijau, Ibu. Alhamdulillah. Memang usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya, ya. Bu. Seiring dengan banyak sekali yang sudah Ibu lakukan, Masya Allah, saya ingin mengapresiasi sekali lagi. Semoga Ibu semakin semangat dalam melakukan perubahan dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tentunya berimbas kepada lingkungan sekolah. Insya Allah, Bu. Semangat, mudah-mudahan ya. juga bisa keluar ke komunitas-komunitas yang lebih besar ya. Amin. Nah, alhamdulillah sejauh ini kita sudah melakukan ngobrol-ngobrol singkat, diskusi terkait dengan 4 titik fokus pendampingan tadi. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang didapatkan dari sesi pendampingan kita hari ini? Ide baru atau pembelajaran seperti itu? Ada, Bu ya, tentunya ya. Di sini saling sharing, Bu ya, tentunya. Seperti yang sudah saya ini, kita bisa apa namanya itu, bisa mengenal seperti ini ya, bisa mengenal. Kalau dulunya hanya sebatas dengan virtual saja kita berjumpa, hari ini kita bisa berjumpa langsung dengan Ibu PP saya pengajar praktik seperti itu ya. Terus lagi bisa saling men-share gitu ya, berbagi informasi apa kendala gitu, apa yang saya dapatkan dari yang sudah saya pelajari tentunya di modul 1.1.1 dan 1.2. Seperti itu, Bu. Dan ini sekaligus saya juga ingin merefleksi diri sedikit ya, Bu ya. Menurut Ibu Nuti ini apa yang sudah baik dari yang sudah saya lakukan? Terus apa yang perlu mungkin dirubah dari saya sebagai pengajar praktik Ibu? Karena kan dengan ada yang masukan dari Ibu, saya juga akan melakukan refleksi tindak lanjut nantinya, insya Allah. Kalau menurut saya secara keseluruhan dari awal saya mengenal Ibu, alhamdulillah sudah bagus secara penyampaian materi, secara pendalaman materi, secara bagaimana mengkoordinir kami di dalam satu kelompok itu, secara mengarahkan kami untuk melakukan apa ke depannya atau bagaimana. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa, Bu ya. Kalau saya cuman mungkin kalau menurut saya yang perlu diperbaiki mungkin apa ya gitu ya, mungkin di ini, Bu ya, di nanti di saat kita kan ada grup, Bu, tentunya ya. Di situ nanti mungkin kalau untuk menyampaikan sesuatu ke depannya itu mungkin harus lebih awal lagi, Bu, biar kami itu ada persiapan gitu, Bu ya. Ada persiapan ke depannya. Mungkin kalau misalkan hari ini dikasih tahu, besoknya harus pelaksanaan, mungkin agak tergesa-gesa bagi kami ya untuk membuat apa yang harus kami lakukan seperti itu, Bu. Mungkin kalau dikabarkan mungkin 3 hari sebelumnya ataupun ini mungkin ada waktu bagi kami untuk melakukan apa yang harus kami laksanakan seperti itu, Bu. Iya. Berarti dikasih tahu lebih awal lagi
Walaupun nanti di satu hari sebelumnya juga diingatkan kembali. Seperti Iya Bu, ya, itu biar tidak mungkin lupa saya ya. rasa Bu. Iya. Nah, sekali lagi saya mau mengapresiasi semua yang sudah Ibu lalui, luar biasa sekali. Bu Nuti tidak hanya maksudnya aktif dan bergerak di dunia luring, tetapi juga di dunia daring sangat aktif, dan tentunya itu akan menggerakkan yang lain juga untuk bisa berpartisipasi lebih baik lagi. Insya Allah. Nah, bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu itu terus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua. Terutama saya juga belajar banyak dari Bu Nuti, dapat inspirasi yang luar biasa juga, ya kan? Nah, karena kita memang saling belajar. Manusia itu tidak pernah yang namanya cukup untuk belajar, Bu, ya. Iya. Pembelajar sepanjang hayat. Saya merasa juga ada salah satu moto dalam hidup saya kalau ingin menanyakan sesuatu, mudah-mudahan itu tidak puas. Kenapa saya bilang tidak puas? Karena kalau sudah puas, saya sudah mentok aja di situ. Jadi kita tidak mencari lagi. Tapi kalau kita belum puas, kita masih menggali dan seperti kehausan sebuah ilmu itu, Ibu. Seperti itu mungkin yang saya pegang, prinsip yang saya pegang hari ini. Jadi itu sangat luar biasa. Iya. Oke, alhamdulillah sesi pendampingan kita hari ini untuk coaching sudah selesai. Mungkin setelah ini saya ingin melihat lebih lanjut terkait dengan portofolio digital yang sudah Ibu lakukan. Boleh. Oke Bu, terima kasih banyak atas semuanya, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan memang banyak gebrakan-gebrakan atau perubahan yang akan dilakukan dalam waktu ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Ibu atas ilmu yang sudah Ibu sampaikan juga, saling sharing kita hari ini, dan juga saya banyak sekali manfaat juga yang saya rasakan seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Iya, benar, sama-sama.